Pernahkah Anda bertanya mengapa setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda dan bagaimana guru dapat membantu peserta didik belajar secara lebih efektif? Buku teori belajar dan pembelajaran hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui pembahasan yang sistematis, lengkap, dan mudah dipahami. Buku ini ditulis oleh Dr. H.J.E. Erni Ratnadewi, SPD, MC, seorang akademisi yang lahir di Bulukumba pada 10 Agustus 1968. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar, S2 di Universitas Hasanuddin, dan meraih gelar doktor di bidang ilmu pendidikan dari Universitas Negeri Makassar pada tahun 2016. Saat ini beliau merupakan dosen pasca sarjana serta menjabat sebagai Kaprodi PGMI di Universitas Islam Makassar. Buku ini terdiri atas 10 bab yang membahas berbagai teori belajar mulai dari konsep dasar hingga penerapannya dalam pendidikan modern. Materi diawali dengan pembahasan mengenai hakikat belajar dan pembelajaran sehingga pembaca memperoleh fondasi yang kuat sebelum memasuki teori-teori yang lebih mendalam. Selanjutnya, penulis mengulas pembelajaran modern dari sudut pandang filosofi, psikologi, dan sosiokultural. Pembahasan ini membantu pembaca memahami bahwa proses belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh lingkungan, budaya, serta kondisi sosial di sekitarnya. Salah satu bagian yang menarik adalah pembahasan mengenai teori behaviorisme. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana stimulus, respons, kebiasaan, dan penguatan dapat membentuk perilaku belajar seseorang. Penulis juga mengaitkannya dengan praktik pembelajaran di kelas sehingga teori terasa lebih mudah dipahami. Tidak hanya behaviorisme, buku ini juga membahas teori kognitivistik yang menekankan proses berpikir, konstruktivisme yang mendorong peserta didik membangun pengetahuannya sendiri, serta pendekatan humanistik yang menempatkan perkembangan potensi manusia sebagai tujuan utama pendidikan. Di era digital seperti sekarang, buku ini juga mengupas tantangan pembelajaran abad ke-21. Penulis menjelaskan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran tanpa mengabaikan peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik. Kelebihan buku ini terletak pada penyusunan materinya yang runtut, penggunaan bahasa yang jelas, serta pembahasan yang menghubungkan teori dengan praktik pendidikan. Hal tersebut membuat buku ini cocok digunakan oleh mahasiswa, guru, dosen, maupun siapa saja yang ingin memahami dunia pendidikan secara lebih mendalam. Meskipun cukup tebal, isi buku disusun secara bertahap sehingga pembaca tidak akan merasa kesulitan mengikuti setiap pembahasannya. Setiap bab saling berkaitan dan memberikan gambaran yang utuh mengenai perkembangan teori belajar hingga penerapannya dalam pembelajaran masa kini. Secara keseluruhan, teori belajar dan pembelajaran merupakan buku yang layak dijadikan referensi utama bagi calon pendidik maupun praktisi pendidikan.